Baik, kita masih di surat Yunus. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Menceritakan tentang keadaan mereka orang yang mengingkari kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, orang kafir, dan sekaligus mengisahkan keadaan orang-orang kafir pada nabi-nabi terdahulu. Dan sekaligus ini adalah contoh untuk kita dari masa ke masa akan ada model manusia seperti itu. Yaitu wa idza adzaqna an-nasa rahmatan, di saat kami berikan, kami rasakan kepada mereka itu, kepada manusia rahmah, kasih sayang Allah, karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan, min ba'di dharra'a, setelah diuji, diawali dengan paceklik, kemudian setelah itu suburnya bumi dengan curahan hujan, dimulai dengan sakit kemudian diberi kesembuhan, bahkan mungkin dimulai dengan penindasan dan kezaliman, lalu Allah bebaskan daripada penindasan hingga mendapatkan kemerdekaan. Ada manusia-manusia yang di saat Allah beri kepada mereka karunia setelah diuji, semestinya adalah mereka mensyukuri nikmat tersebut. Sementara di saat mereka diuji pun mereka juga mengadu kepada Allah. Akan tapi anehnya manusia ini, di saat diuji oleh Allah dengan segala kekurangan, dengan cobaan, mereka mengadu kepada Allah. Akan tapi di saat Allah berikan kepada mereka karunia, Allah angkat petaka, Allah hadirkan beraneka ragam kenikmatan. Setelah diuji tersebut, idza lahum makrun, akan tapi mereka itu, makar di sini adalah berkelit-kelit di dalam ini membuat alasan-alasan lain, bukan mensyukuri nikmat Allah. Makar di sini fi ayatina, tentang apa yang Allah berikan kepada mereka dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan dari hujan, kemudian juga kehebatan, kesuksesan dalam berbisnis setelah terpuruk, mereka punya makar di sini tuh bunyinya begini: tidak menyadari siapa yang memberi, akan tapi dia mencari selain Allah dianggap sebagai pemberi. Di antara mengatakan tanah subur bukan karena Allah, karena ini musim hujan, sehingga kan air banyak. Karena air banyak, maka aku sukses begini ya karena aku kan menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi, kemudian saya melanjutkan, kemudian saya kursus tentang bisnis, kemudian dimodali oleh ayah saya sukses lah. Di saat sukses seperti ini, bukan dia membawa hatinya kepada syukur kepada Allah, akan tapi mereka punya makar, berkelit-kelit, maksudnya mencari-cari atau ingin mengingkari tentang karunia ini dari Allah, lalu mencari, menghadirkan, mengarang, menghayal tentang hilangnya bencana tersebut, tentang siapa yang menghilangkan bencana tersebut. Kalau misalnya adalah musim diuji dengan angin, ini kisahnya sebelumnya adalah di tengah laut, ada topan dan sebagainya. Oh, dia mengadu, ya Allah selamatkan kami. Setelah diselamatkan, dia tidak mengatakan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ya, kita selamat memang hari ini kan bulan angin. Pas ini sudah selesai, di akhir bulan angin, nggak ada lagi angin, sudah. Begitulah kisah pendahulu kafir dan yang ada pada zaman Nabi, dan di hari ini pun juga demikian. Akan tapi ini akhlak seperti ini sering
diambil oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di saat diuji dengan ujian, Masya Allah, semangat mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi setelah terlepas dari ujian seolah-olah tidak kenal Allah lagi. Dulu diuji dengan kefakiran, lalu dia merasakan pahitnya kefakiran, sedihnya kefakiran, akan tapi setelah itu Allah beri karunia harta yang melimpah. Dia tidak menyadari bahwasanya di saat orang itu punya kecukupan, hendaknya dia peduli dengan yang fakir, nggak peduli lagi sudah. Sehingga menjadi orang kaya tetap saja dengan kezalimannya, dia tidak peduli untuk mencari kekayaan dengan cara seperti apa. Kemudian setelah itu adalah tidak pernah mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat orang-orang itu seperti itu, naudzubillah, mereka punya makar. Maksudnya apa? Mereka mencari-cari alasan untuk mengatakan bahasanya yang memberi ini bukan dari Allah, yaitu menisbatkan kepada gunung yang mencurahkan, memberikan karunia, tanah bumi yang subur, kemudian angin yang tepat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kul Allahu asra' makra, kau berbohong kepada Allah, ketahuilah semua yang kau lakukan dicatat. Allah lebih cepat lagi kalau ingin menghukummu. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Utusan-utusanku dari malaikat-malaikat pencatat amal itu akan mencatat semua yang kau lakukan, hai orang-orang kafir. Tidak akan terlepas dari siksa Allah. Termasuk tadi yang mengikuti gaya hidupnya orang kafir yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah. Takutlah kepada Allah, hukuman Allah akan berikan kepada Allah, kepada manusia. Allah akan berikan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Yang apalagi urusannya dengan kezaliman. Mari kita saat ini, ayo mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita sempit, kita ingat Allah. Jangan di saat kaya lalu lupa Allah. Alangkah banyaknya orang yang semacam ini. Dulu di saat dia masih dalam keadaan serba kekurangan, terlihat dia rajin menghadiri masjid, hadir majelisnya para ulama. Bahkan dengan kefakirannya itu sangat baik bagi dia. Begitu mudahnya duduk dengan ulama, dengan pembimbing-pembimbing yang soleh. Akan tapi di saat diuji oleh Allah dengan kelebihan, dia sudah tidak terlihat lagi. Dia sibuk dengan dunianya yang semestinya kan secara logika, secara akal itu semakin fasilitasnya lengkap kan semakin mudah dia menghadiri tempat baik. Dulu naik sepeda, sekarang sudah punya mobil, tapi sudah pakai punya mobil nggak bisa lagi. Siapakah ini? Jika ini adalah Anda, takutlah. Allahu asra'u makra. Hukuman Allah lebih cepat. Kita berkelah, berkelit kita, akan tapi hukuman Allah lebih cepat dari itu semuanya. Hati-hati. Ayo, yang Allah beri karunia, Allah berikan kelebihan, jadikan itu semua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita lakukan ini dicatat oleh malaikat dan tidak ada satupun yang luput, dan itu akan dihukum kalau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Ingat, Allah yang memperjalankan kalian di laut, daratan dan di lautan. Artinya apa? Allah mudahkan kalian untuk menjelajah semesta ini, untuk memenuhi kebutuhanmu, bahkan untuk bersenang-senang dengan kendaraan darat dan kendaraan laut. Kendaraan darat ini kalau Allah tidak menghendaki, onta tuh nggak mau diarahkan kemanapun. Kendaraan darat dulu kan pakai onta, kuda dan sebagainya, tapi itu semua Allah tundukkan kepada manusia sehingga manusia bisa membawa kendaraan-kendaraan tersebut kemanapun mereka ingin. Dan dia bahar, jadi tawakal di laut itu lebih tinggi, lebih besar daripada tawakal di darat. Tawakal di laut, lihat, yang diandalkan adalah angin yang bertiup, yang akan menggerakkan layar yang sudah terkembang untuk menuju tempat yang dituju. Nah, ini mengandalkan angin. Kemudian setelah itu ada saat-saat di tengah laut ada ujian, ombak, gelombang besar. Apa yang terjadi kepada mereka?
mengadu kepada Allah, ya Allah selamatkan, 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 selamatkan. Hatta idza kuntum fil fulki. Dicontohkan urusan laut. Kalau laut ini harus lebih tinggi tawakalnya. Berhenti di laut bisa tenggelam ke bawah. Kalau di darat berhenti. Hatta idza kuntum fil fulki. Di saat engkau berada di kendaraan-kendaraan laut. Perahu-perahu yang dinaiki. Wa jarayna bihim. Yang itu semuanya berjalan membawa mereka, manusia-manusia itu. Dengan apa? Birihin thayyibatin, dengan hembusan angin. Dengan hembusan angin yang halus, sehingga perjalanannya pun menjadi tenang. Dia bisa nyaman di atas perahunya. Wa farihu biha, senang. Bayangkan di saat dia mulai daripada naik perahunya, mulai berjalan dengan tenang. Ja'at harihun asifun. Tiba-tiba datang angin kencang. Wa ja'ahumul mawju min kulli makanin. Ombak saling hantam dari sana sini. Wa dhannu annahum uhita bihim. Dan mereka menduga usahanya ini sudah dalam keadaan semacam ini. Apa yang terjadi? Jadi diliputi mereka itu dengan, yaitu tadi, dari bawah gelombang yang besar, ombak, dari atas angin kencang. Waduh. Apa yang terjadi pada mereka? Da'awallaha mukhlishina lahuddina. Ngadunya kepada Allah serius, khusyuk. Nangis-nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lan ainan jaitana min hadhihi, ya Allah, jika engkau selamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirina, niscaya kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Membaca ayat ini jangan hanya membaca kisah yang terjadi pada zaman baginda Nabi atau zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Akan tetapi harus kita rasakan ini model manusia kayak begini ini ada setiap masa. Ingat ya kepada Allah kalau diuji, setelah itu lupa. Allah, na'udzubillah. Bahkan berjanji, ya Allah, aku akan bersyukur, ya Allah, kalau sampai aku beriman kepadamu, aku mensyukuri ini pertolonganmu, ya Allah. Akan tapi apakah betul? Ya, ada memang orang yang seperti itu. Ada yang benar seperti itu. Di saat diuji oleh Allah, mengadu kepada Allah, setelah mendapatkannya, mendapat pertolongan, semakin dekat ada. Dan itu manusia sadar. Sehingga dikatakan kufur nikmat itu kan termasuk dosa besar. Inna adzabi lasyadid. Yuk kita asah kesadaran kita. Waktu sakit bagaimana kita keadaan kita? Masya Allah. Di saat dengan sakit itu tidak tahu istighfarnya berapa kali, sholawatnya berapa kali, dengan harapan Allah menyembuhkannya. Tanyakan di saat sembuh, berkurang atau tambah sholawatnya? Berkurang atau tambah zikirnya? Jangan membaca firman, hanya membaca kisah. Kisah itu kita baca adalah untuk jadi bahan pelajaran buat kita. Di saat bodoh tawadhu sebagai seorang murid, giliran sudah menjadi ustadz sombong. Ya, ini salah nih. Mestinya semakin menjadi ustadz semakin tawadhu karena semakin ngerti ilmunya. Dulu waktu jadi murid, masya Allah, tampak tawadhu kemana-mana. Lihat akhlaknya baik, tawadhu luar biasa. Tapi setelah menjadi ustadz berubah. Innalillah. Ya itu kenapa? Nggak mensyukuri. Artinya ilmunya nggak bermanfaat lagi begini. Baik, mereka mengadu kepada Allah. Lihat, di saat dalam kemiskinan mereka terus dengan Allah. Datang ke ulama minta doa, ijazah, segala macam, duhaan, Quran, macam-macam. Fakir nyungsep dia. Nyungsep dia. Sehingga anaknya dimasukkan ke tempat yang baik, pesantren. Karena fakir, giliran kaya. Jangan masuk pesantren. Dulu masuk pesantren karena kan tidak punya duit kita. Oh. Nasib buruk ke manusia. Dulu saya masuk pesantren karena kita tidak punya duit.
Sekarang kalau kita punya duit, kita tantang Allah saja, gitu seolah-olah ngomong gitu. Innalillah. Apa itu? Makanya sebagian catatan santri masuk pondok kalau alasannya karena nggak punya duit, ini bahaya banget. Ya karena kami keluarga berlima, Bu ya, mau sekolah pada nggak mampu, akhirnya ya kita masuk pesantren. Jangan diterima orang kayak begitu. Niatnya nggak benar. Karena fakir kemudian masuk ke tempat yang baik. Mestinya justru ini adalah impian, harapan. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu coba disaksikan di kiri kanan kita. Kenapa kok mondok? Ya nggak punya biaya sekolah. Bukan sekolah adalah sesuatu yang jelek, akan tapi di saat berada di tempat yang baik, kenapa kok niatnya adalah bukan yang baik? Ya datang ke ulama, dekat pada ulama karena dia fakir, nyungsep. Setelah berjaya, waduh malah berubah. Jauh, hati-hati. Inilah contoh-contoh yang disebutkan. Falamma anjahum, di saat mereka diberi pertolongan oleh Allah, Allah selamatkan mereka. Lihat, Allah tahan itu angin sehingga tidak berhembus dengan kerasnya. Allah tahan itu ombak sehingga tidak bergelombang lagi, lalu nyaman lagi. Apa yang terjadi pada mereka? Idahum yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Ternyata memang dasar bukan berkeinginan yang benar, dia hanya maunya sendiri. Dia menghendaki semaunya sendiri, bukan kebaikan yang mereka inginkan. Mereka ngadu kepada Allah, ya begitulah terdesak. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ini khitab berlaku untuk siapapun. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan model kesalahannya kayak apapun, tapi yang mirip kayak ini semuanya. Nggak pernah bersyukur atas karunia Allah, diberi pertolongan nggak. Kita orang gampang berubah dengan karunia, sombong kepada manusia, sombong kepada Allah. Ini macam-macam sebabnya. Seharusnya kita buat contoh macam-macam. Dulu biasa saja, akhirnya diambil menantu orang kaya saja sudah berubah sama tetangganya. Gayanya masya Allah. Orang fakir tiba-tiba diambil menantu sama orang kaya. Wah, pulang gayanya action sudah. Nyapa tetangga sudah kayaknya. Lihat model-model kayak begini. Jadi karunia yang Allah berikan bukan dijadikan penguat untuk bersyukur, tapi malah menjadikan mereka sombong. Dan beginilah yang banyak terjadi. Maka ayat ini bukan berlaku bukan menyebut kisah saja pada zaman itu, akan tapi tidak. Ini pelajaran buat kita, ada model-model manusia semacam ini. Dulu biasa-biasa saja, ibu itu baik, bergaul supel. Giliran suaminya jadi bupati itu juga berubah. Jadi berubah sudah, Adam. Mulai naik sombong gaya hidupnya. Itu si ibu dulu biasa-biasa saja, si mbak itu biasa, si anak gadis itu biasa-biasa saja. Tapi giliran diambil suami oleh ustadz, berubah dia. Jadi kadang-kadang nikmat itu bukan dijadikan sebab dia semakin bersyukur, tapi menyombongkan diri. Ini dapat jabatan suaminya, padahal yang dapat jabatan bukan dia, suaminya. Berubah liga. Wah, actionnya sudah masya Allah. Beli baju, harus cerita baju saya luar negeri padahal paketan dari kampung sebelah juga ada itu. Jangan gayanya harus baju luar negeri, action, masya Allah. Make upnya luar negeri semuanya, model. Padahal semua orang tahu ini baru naik kemarin suaminya, dan juga kamu juga fakir. Orang pada tahu. Memang kita tidak boleh merendahkan kefakir, kita tidak boleh merendahkan kefakiran. Seperti halnya kita tidak boleh sombong dengan kecukupan, kekayaan. Ada orang berubah yang semacam itu. Tapi juga ada sering kita temukan orang yang diberi oleh Allah dengan harta yang melimpah, tapi tawaduknya luar biasa. Ilmunya tinggi, tapi dia tawaduk. Nah itulah yang diinginkan. Jadi jangan berubah dengan karunia Allah menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Maka la in syakartum la azidannakum, mensyukuri nikmat Allah itu menggunakan untuk yang Allah ridhoi, bukan kekayaan menjadi sebab kita sombong, bukan jabatan menjadi sebab kita sombong, bukan ilmu menjadi sebab kita sombong, bukan. Tapi semakin tawadhu dan ingat semua kesombongan kita. Artinya kalau sudah sombong tidak mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat akan kita jadikan bahan untuk membesarkan kesombongan kita. Ini musibah. Nah, di saat Allah sudah menyelamatkan orang-orang sombong, orang-orang hati yang nggak nyambung, justru ternyata semakin jauh kepada Allah.
Ya ayuhan nas, wahai manusia yang tadi itu berubah tadi itu. Diberi karunia bukan tambah dekat kepada Allah. Manusia-manusia yang semacam itu. Innama bahyukum ala anfusikum. Kezaliman itu kan zalim kepada dirimu sendiri sesungguhnya. Seolah-olah kamu tuh sombong kepada Islam. Tapi sombong itu kehancuran untuk dirimu sendiri. Innama baghyakum. Ini innama baghyukum, al-baghyu melampaui batas. Nikmat seharusnya kau syukuri, tidak kau syukuri. Itu semuanya akibatnya akan kembali kepadamu sendiri. Akan kembali kepada dirimu sendiri dan kamu akan rugi. Dan itu semuanya biasanya adalah urusan dunia. Lihat. Yang berbangga dengan jabatan kemudian merendahkan orang lain, jabatan sementara. Yang bangga dengan kekayaan berubah lalu menjadi orang sombong, katailah kekayaan juga sementara. Bisa saja dia meninggalkan kekayaan atau tiba-tiba tidak lama kekayaan itu hilang. Atau yang lainnya, ayo coba. Itu semua adalah urusan dunia. Kesombongan itu kan sebabnya dunia. Bangga dengan dunia, sombong dengan dunia. Katailah mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kehidupan dunia yang tidak akan abadi, akan berakhir bersama akhirnya kehidupanmu. Berapa lama kau akan hidup? Bersama akhirnya kehidupanmu berakhirlah kisah dunia. Kisah jabatanmu, kisah kekayaanmu, kisah kemasyhuran yang kau pertahankan dan kisah dunia. Kemudian setelah itu kemana kalian akan pergi? Laina marji'ukum, kalian semua akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau. Di alam barzah enggak berlaku lagi kekayaan, enggak bisa. Nyogok malaikat enggak bisa, gebuk-gebuk. Kekayaannya pun tidak akan dibawa, jabatannya sudah ada artinya. Lihat. Raja yang berkuasa dengan kekuatan fisik dan kecerdasannya pun ternyata setelah dia tutup usia mati pun lihat bangkai membujur. Tidak bisa lagi memerintahkan prajuritnya untuk maju dan mundur. Ilaina marji'ukum, kembalinya kepada Allah. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan diberitahu kepada kalian semuanya. Hei manusia, apa yang kalian lakukan? Nih, ingat enggak dulu? Masih fakir, tawadhu'mu hebat. Giliran kaya sedikit berubah, nih akan jadi seksa. Dulu waktu bodoh tawadhu, jadi berilmu seharusnya tambah tawadhu, malah kau sombong nih. Terus yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan ditunjukkan semua yang kita lakukan. Catatan malaikat tidak ada yang luput. Dan Allah Maha tahu tanpa catatan malaikat sekalipun. Akan tapi begitulah sunnatullah, Allah membuat malaikat untuk memberikan laporan. Katailah innama mathalul hayatid dunya. Kehidupan dunia itu gambarannya adalah kama in anzalnahu minas sama'i, seperti air yang Allah turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi, kemudian setelah itu lihat bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Lihat, subur. Mimma ya'kulun nasu wal an'amu, dari semua yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak. Tumbuh padi, tumbuh pohon, tumbuh buah dan sebagainya. Air, lihat, air tidak ada apa-apanya. Dan bumi tanpa air juga tidak ada apa-apanya. Akan di saat bertemu antara air dengan bumi, dengan bibit-bibit, dengan benih-benih yang ada di bumi, maka akan muncul aneka ragam tumbuhan, aneka ragam pepohonan, yang semuanya adalah untuk manusia. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga sampai bumi itu di saat mendapatkan curahan hujan, lalu menumbuhkan pepohonan tersebut dan dedaunan tanaman. Akhadat, bumi itu menampakkan, mengambil, maksudnya menampakkan keindahannya, hijau, royo-royo, subur. Di saat bumi seperti itu, wazayyanat, berhias dengan tanaman, berhias dengan pepohonan, bukan lagi gersang. Ya, ini gambarannya, dunia itu kayak begitu. Allah curahkan, Allah tumbuhkan,
kemudian setelah itu subur, tampak indah, wa dhanna ahluha. Kemudian ahli dunia ini, orang yang di dunia itu menduga annahum qadiruna 'alaiha. Dia menduga kalau dia akan bisa memanennya karena sudah terlihat padi mulai menguning. Buah-buah sudah mulai ranum dan terus dilihat semua di kiri kanannya adalah sesuatu yang sudah waktunya untuk dipetik. Ataha amruna laila. Bisa jadi tiba-tiba Allah timpakan urusan Allah, maksudnya apa? Dihabiskan itu semuanya satu malam. Saya masih teringat di belakang itu kan nanam padi dulu ceritanya. Nanam padi itu di sore hari itu kita melihat padi itu kelihatan menguning. Sebelum pondok ini dibangun bagian belakang. Padi, Masya Allah, senang kita melihat padi. Karena kebetulan kita nanamnya terlambat, maka panennya juga terlambat. Nanamnya terlambat, panennya terlambat. Kemudian di esok harinya, di pagi harinya itu, di saat kita mau melihat padinya, sudah nggak ada. Macam-macam, masa dicuri orang. Tapi nyurinya kok cepet banget. Dan yang dipotong hanya padinya saja. Padinya saya diambil, habis itu berapa sebanyak itu di belakang pondok. Akhirnya apa? Ada berita bahasanya, oh ya biasa, kalau nanam terakhir itu biasanya panennya terakhir. Tikus-tikus yang bertebaran dimanapun akan kumpul malam itu. Oh rupanya dihabisin sama tikus, alhamdulillah dimakan sama hamba Allah juga. Ya, cuman kami masih ingat hadis kalau ada pohonan tanaman dimakan burung-burung dan bunga-bunga itu jadi sedekah. Ya sudah sedekahnya itu kalau itu. Artinya begitulah Allah ingin merubah. Bahkan ada berita belum lama juga ada satu orang subhanallah dengan segala kenikmatan dengan anaknya dan sebagainya. Dengan kekayaan baru makan, baru ini semuanya, bahkan ada berita macam-macam kesuksesan urusan anaknya dan sebagainya. Ayahnya masuk kamar, baring nggak bangun lagi. Dunia itu begitu, kalau bukan kita meninggalkan, dunia meninggalkan kita. Akankah kita bangga dengan dunia, sombong dengan dunia? Datang urusan Allah, lihat, faja'alnaha khasida. Akhirnya Allah jadikan tanaman itu mengering, berakhir, mengering, tidak bisa dipanen lagi. Ka'allam taghna bil amsi, seolah-olah nggak ada tanaman sebelumnya. Ajib. Allah bisa saja membuat semacam itu. Artinya semua tanaman yang sudah dalam khayalannya itu adalah akan dipanen esok hari atau minggu depan, aku akan punya hitungan uang begini, itu kan hitungan manusia. Allah bisa saja turunkan wabah di malam hari dan berakhirlah kisah itu. Ingat dunia, kalau tidak meninggalkan kita, kita meninggalkannya. Yang satu tadi, hartanya sudah melimpah, Masya Allah, hitungannya sudah pas, dan dengan kekayaan yang luar biasa. Dengan rencana-rencana yang istimewa, akan tapi malam hari dia kembali kepada Allah. Esok pagi sudah nggak ada lagi kisahnya. Itulah kisah dunia. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Contoh-contoh seperti itu adalah hanya berguna bagi orang yang berpikir. Allah rinci itu semuanya kisah. Banyak, makanya ibrah. Pelajaran buat kita. Adapun orang yang meninggal dunia bisa saja dia husnul khotimah. Artinya kita. Orang ngejar jabatan berkali-kali nggak berhasil. Giliran sukses 6 bulan mati. Oh. Ada orang yang jadi punya jabatan, tidak tahu jadi bupati atau jadi wali kota atau jadi apa. Wah ini berkali-kali dia gagal lagi, Masya Allah. Nggak mau nyerah. Akhirnya betul di pas terakhir itu mendapatkan kemenangan. Subhanallah. 3 bulan atau 6 bulan kembali kepada Allah. Loh, mana jabatannya? Tetap suruh berdiri begitu sebagai mayat, lalu suruh ngurusi rakyat? Nggak ada itu. Ayo belajar kita dari apa yang disebut oleh Allah, kisah begini. Nggak perlu lagi kita membanggakan dunia itu, kesombongan seperti itu. Ayo berpikir, semua akan berakhir. Akan tapi beruntunglah mereka yang menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk Allah, akan dipetik nanti di akhirat. Orang-orang yang yatafakkarun, mereka akan sadar. Dan dialah yang mendengar seruan Allah, wallahu yad'u ila daris salami.
Allah menyeru kepada mereka yang berpikir, yang punya iman, yang punya kesadaran, kaya yang sadar, punya jabatan yang sadar, punya ilmu yang sadar, berpikir. Allah itu mengajak kita kepada Darussalam, kampung kesejahteraan, kampung keselamatan, kampung kenikmatan, kampung ridha Allah. Surga bukan untuk dunia ini yang tiba-tiba bisa berakhir sesaat. Bukan tempat kita ini. Ya, kita berusaha untuk mencari dunia, boleh, menjadilah engkau orang paling kaya di dunia, akan tetapi juga menjadilah engkau yang paling dermawan di dunia ini, boleh. Coba sudah menjadi paling kaya, paling dermawan, apa yang terjadi? Ayo. Kalau paling miskin, paling dermawan, ya nggak ada yang diberi. Ini paling kaya dan paling dermawan, Allah istimewa. Ini bukan masalah merendahkan urusan-urusan duniawi, bukan, artinya hendaknya hati kita tidak berbangga dengan urusan dunia. Ada orang bakat bekerja, bakat mencari rezeki, carilah rezeki. Saya bakat berbisnis, berbisnislah. Lalu untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya menjadilah orang kaya ahli surga, menjadilah pejabat ahli surga. Dan ingat kisah ini akan berakhir. Pejabat, jabatanmu berapa tahun? 5 tahun harus berganti. Naik lagi 5 tahun berikutnya. Berakhir. Sebelum mati sudah berakhir, itu kan jabatan. Pensiunan. Mantan. Purnawirawan. Akan tapi jika jabatanmu itu untuk Allah, menjabat 5 tahun tapi bekerja keras untuk Allah dan Rasulnya, biarpun sudah dicopot jabatannya oleh manusia, di hadapan Allah dia masih punya jabatan. Inilah orang hebat. Dia menjabat bupati hanya 5 tahun saja, jadi presiden cuma 5 tahun saja, akan tapi dia jadikan 5 tahun dengan Allah dan Rasulnya, ingin berkhidmah untuk hamba-hamba Allah. Tidak berpikir untuk kepentingan dirinya, kepentingan anaknya. Allah, dia jadi presiden 5 tahun kelihatannya. Tapi dia pun setelah itu dicopot oleh rakyat sekalipun, mungkin karena rakyatnya tidak baik, maka ketahuilah dia akan jadi presiden selamanya. Dia akan terus berjaya. Di akhirat pun dimuliakan. Ini yang presiden. Yang punya ilmu pun demikian. Punya ilmu, semuanya ini harus koreksi ini. Tidak hanya ngoreksi orang kaya saja, ngoreksi pejabat saja. Bukan, semua dari kita. Orang sombong dengan ilmunya berakhir. Jatuh kepalanya gegarota, ilmu hilang. Masih hidup, nggak punya ilmu lagi ada. Pikun. Tapi bukan semua pikun adalah salah. Pikun adalah sebagian kasih sayang Allah. Ada sebagian orang di masa hidupnya, padahal seorang ulama kok pikun, kemudian lupa ini itu. Masanya itu, ada ini masuk wilayah baru lagi. Dilupakan urusan dunia, kecuali Allah tidak lupa. Hebat dia. Artinya ada orang yang dengan ilmunya, dengan kesombongannya dan sebagainya, berakhir. Setelah mati pun tidak berguna lagi ilmunya. Akan tapi lihat, dia yang tulus mendidik umat, menyampaikan ilmunya dengan kasih sayang dan cinta karena Allah, dia mati, wafat. Tapi lihat, penerus-penerusnya akan menyambungkan, akan menyampaikan ilmunya. Dia kelihatannya sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Lah ini yang kita cari. Maksudnya, ayo kehidupan dunia ini yang bisa saja berubah-ubah seperti itu, kita ambil jalan yang istimewa menuju keabadian, yaitu Allahu yad'u ila Darussalam. Hendaknya apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, dari ilmu, dari kekayaan, dari jabatan, hendaknya itu semua kita jadikan kekuatan kita untuk menyambut seruan Allah ila Darussalami, kepada surga. Maka jadikan jabatanmu menuju surga, jadikan hartamu menuju surga, jadikan ilmu menuju surga. Tapi ingat, itu kan harapan. Yang nggak punya harapan sangat jauh daripada tujuan. Yang punya harapan pun belum tentu. Akan tapi ingat bahwasanya wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang akan berikan petunjuk dari si kaya untuk selamat, si pejabat untuk selamat, si orang alim untuk selamat. Semoga Allah memberikan pada kita petunjuknya. Wa yahdi may yasha'u, dan Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang Allah ridhai, jalan lurus, jalan surga.
Dipungkasi dengan semacam ini. Allah yahdi, agar kita segera ngadu kepada Allah. Dan kita sudah diajari, lihat, di dalam beribadah pun kita tidak boleh sombong dengan kehebatan ilmu kita. Tidak jaminan orang berilmu bisa beramal. Sebab orang beramal itu pilihan Allah. Maka perlu di saat kita mengabdi kepada Allah, perlu bantuan dari Allah. Betul, iyyaka na'budu, kita hanya kepada mulah ya Allah mengadu. Akan tapi kita tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah mengajari kita untuk memohon. Wa iyyaka nasta'in, kepada mulah kami memohon ya Allah, berikan pertolongan. Tidak ada seorang hamba sujud, tidak akan mampu seorang hamba melakukan sujud kecuali karena Allah telah memilihnya untuk sujud. Tidak ada seorang hamba yang bisa mendermakan hartanya 1 rupiah kecuali setelah Allah pilih. Maka wa yahdi man yasha'u, karena Allah yang memberikan petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Jangan ragu wahai pejabat, Tuhanmu dengan Tuhannya Umar bin Abdul Aziz adalah sama. Jika Tuhan Allah telah menjaga Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah yang adil, maka Allah pun bisa menjadikan yang adil. Kuncinya adalah mengadulah kepada Allah dan mintalah petunjuk kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wahai pejabat, peluang mumpung masih ada masa, ada jabatanmu, gunakan untuk Allah agar selamat, sehingga jabatanmu bukan saja di dunia tapi hingga di akhirat. Si kaya pun demikian, tidak semua orang kaya bisa membangun musola kecil sekalipun. Biarpun kaya raya belum tentu dia bisa membantu pembangunan pondok pesantren, biarpun 10.000, bahkan mungkin tidak pernah berpikir yang demikian. Karena apa? Allah jauhkan dari rahmatnya. Tapi kadang ada seorang hamba yang dipilih oleh Allah, bahkan bukan sekedar kaya, ternyata sudah kaya, ahli ibadah dan dermawan, istimewa. Ada orang yang Masya Allah secara hitungan uang tidak seberapa, akan tapi perjuangannya banyak karena dia kenal Allah. Itulah yang akan mereka petik. Yang kita berikan itulah yang abadi. Yang kita simpan itu akan diwaris. Yang kita berikan di jalan Allah itulah yang abadi. Dan ingat, wa yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Dan semoga Allah menghendaki kita untuk mendapatkan petunjuknya. Kalau jadi orang kaya-kaya yang selamat, banyak orang kaya tidak dipilih oleh Allah, tidak diberi petunjuknya, maka kaya sengsara. Kesenangannya hanya sesaat waktu ada di dunia, ada duit, ada ini, tapi setelah meninggal tidak punya apa-apa. Nggak bisa berbuat, nggak bisa mendapatkan pahala apa-apa. Karena apa? Tidak ada dari kekayaannya yang digunakan untuk Allah. Maka kami seru kepada siapapun Anda yang kaya yang menyaksikan acara ini, beruntunglah Anda. Karena yang menjadikan saya ngomong begini adalah Allah, dan yang menjadikan Anda mendengar Allah. Anda bisa saja membuka channel televisi yang lainnya, tapi saat ini ternyata Anda membuka, Anda dengar suara. Dan saya tidak akan bisa ngomong kecuali Allah jadikan saya ngomong. Allah memberikan saya kesempatan untuk ngomong. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Gunakan hartamu untuk Allah sebelum berakhir kisah kehidupanmu. Dan janji Allah, kalau kau berikan untuk Allah akan beri lebih banyak lagi. Belajarlah dari orang-orang yang tidak beruntung dengan kekayaannya melimpah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Anda yang mendengar suara ini. Dan wahai para pejabat yang dengar suara ini, Anda pun beruntung. Allah yang menggiring Anda untuk buka channel ini. Semoga tanda kalau Anda adalah ahli surga. Gunakan jabatanmu untuk Allah. Biarpun tahun depan berakhir, akan tapi itu hanya berakhir kisah di dunia. Selamanya Anda akan menjadi pejabat Allah yang diterima oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Siapapun dari kita, mari kita minta kepada Allah, semoga Allah memilih kita. Hei orang alim, para pembimbing, para ustadz, ketahuilah di sana ada ulama yang Nabi sangat takut kepadanya. Mintalah kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita ulama amilin, ulama mukhlisin, ulama yang benar-benar ulamanya Rasulullah. Kalau kita serius dalam meminta, memohon, maka Allah akan berikan kepada kita yang kita inginkan. Astajib lakum. Semoga Allah menjadikan kita adalah ahli surganya, menjauhkan kita dari petaka lahir batin dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang segera menyambut seruan Allah ila daris salami, kepada surga Allah. Dan memang Allah selalu menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Allah selalu menyeru kepada surganya
yang telah disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Gelar takwa ini bisa berlaku kepada siapa saja. Takwa, pejabat yang bertakwa bisa, orang kaya bertakwa bisa, si fakir takwa bisa. Orang takwa bukan saja orang fakir saja, orang takwa bukan saja orang alim, orang awam bertakwa pun ini tempatnya surga. Orang kaya bertakwa tempatnya surga, pejabat bertakwa tempatnya surga. Semoga kita golongan muttaqin, orang yang bertakwa, yang kenal Allah, yang telah Allah beri petunjuk, dipilih oleh Allah untuk menuju jalan yang Allah ridhai, sehingga menuju kemana? Daris salami, kampung keselamatan, kampung kesejahteraan, kampung perdamaian, kampung keindahan, surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.